Assalamualaikum Bu, selamat siang Bu. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri Bu. Nama Taruna Muda Muhammad Jafar Atiola Inuni, kelas TR 1, notar 2501191. Izin Bu, izin buat video instruksi Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dan beserta jawabannya dan akan saya jelaskan secara lisan dalam video ini. Yang pertama, ada soal sebutkan 5 variabel dasar dalam perhitungan tarif angkutan barang. Yaitu yang pertama ada jarak tempuh, yaitu jarak antara lokasi asal dengan lokasi tujuan penerima. Lalu ada berat barang, yaitu massa atau berat muatan yang diangkut. Kemudian yang ketiga ada volume atau dimensi barang, yaitu ukuran ruang yang digunakan barang dalam kendaraan. Lalu nomor 4 ada jenis karakteristik barang, misalnya kayak barang mudah rusak, barang berbahaya, atau barang yang memerlukan penanganan khusus, itu pasti biayanya lebih. Lalu ada waktu dan tingkat pelayanan, yaitu waktu tempuh serta kebutuhan pelayanan khusus dalam proses pengangkutan. Semakin besar jarak, berat volume, atau tingkat pelayanan dibutuhkan, maka itu akan buat biayanya bertambah. Lalu kita lanjut soal yang nomor 2. Apa yang dimaksud dengan fasilitas penimbangan? Fasilitas penimbangan adalah sarana dan peralatan digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya. Fasilitas ini digunakan untuk mengetahui apakah berat kendaraan dan muatannya sesuai dengan batas yang diperbolehkan. Salah satu contohnya adalah jembatan timbang. Fungsi fasilitas penimbang antara lain yaitu adalah mengetahui berat kendaraan, lalu mengetahui berat muatan, dan juga mengendalikan kendaraan yang bawa muatan berlebihan atau bahasanya itu overloading. Lalu ada mendukung keselamatan lalu lintas dan membantu menjaga kondisi jalan agar tidak cepat mengalami kerusakan akibat beban berlebih. Kemudian kita lanjut soal ketiga. Apa perbedaan alat penimbangan metode statis dan alat penimbangan metode dinamis? Perbedaan penimbangan statis dan dinamis itu sebagai berikut ya. Pertama, penimbangan statis dilakukan ketika kendaraan berhenti. Jadi kan statis itu kan berhenti. Jadi kata kunci itu berhenti. Jadi penimbangan statis itu dilakukan ketika kendaraan berhenti di atas alat timbang kendaraan tidak bergerak selama proses pengakuan dan pengukuran berat. Contohnya itu seperti truk masuk ke jembatan timbang, lalu berhenti di atas platform, kemudian berkendaraan dan muatannya diukur. Kemudian kita lanjut ke yang dinamis ya. Dinamis itu kan bahasanya kan tetap bergerak, kayak bergerak kan. Berarti jawabannya itu penimbangan dinamis dilakukan ketika kendaraan tetap bergerak melewati alat atau sponsor penimbang. Sistem akan mengukur berat kendaraan ketika kendaraan berjalan. Seperti ini, seperti ada kendaraan lewat, kemudian sensor itu akan langsung berjalan sesuai mana mestinya. Perbedaan utamanya itu adalah statis itu kendaraan berhenti saat ditimbang. Kalau dinamis itu kendaraannya itu bergerak saat ditimbang. Lalu penimbangan statis umumnya memberikan pengukuran yang lebih terkendali, sedangkan yang dinamis ini lebih cepat dan dapat digunakan untuk pemeriksaan kendaraan yang sedang bergerak. Lalu kita lanjut ke soal nomor 4. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan dan pengadaan fasilitas penimbangan? Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan dan pengadaan fasilitas penimbangan antara lain yaitu yang pertama lokasi yang sesuai, seperti mudah diakses dan aman bagi kendaraan. Lalu itu seperti ketersediaan lahan, lahannya cukup untuk alat timbang dan fasilitas pendukung. Lalu ada perencanaan teknis sesuai kebutuhannya lah. Lalu ada pengadaan alat timbang yang memenuhi standar. Kemudian tersedianya area masuk dan keluar kendaraan, lalu tersedianya bangunan atau ruang untuk kendaraan. Lalu juga tersedianya bangunan atau ruang untuk petugas, tersedia fasilitas keselamatan rambu-rambu sih. Lalu sistem listrik, komunikasi, dan sistem informasi apabila diperlukan tersedianya anggaran pembangunan dan pengadaan. Yang pastinya tidak lupa juga harus perizinan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pembangunan fasilitas penimbangan tidak hanya membutuhkan alat timbang, tapi juga membutuhkan lokasi, bangunan, fasilitas pendukung dan sumber daya manusia, sistem keselamatan, dan aspek administrasi tentunya. Itu saja. Kemudian kita lanjut soal selanjutnya. Siapa saja yang berhak melaksanakan pengoperasian fasilitas penimbang? Yang berhak yaitu adalah petugas atau operator yang ditunjuk dan memiliki kewenangan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan berlaku. Biasanya
Tugas tersebut itu bertanggung jawab dalam mengoperasikan alat penimbangan, melakukan proses penimbangan, mencatat hasil penimbangan, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan muatan, menjaga ketertiban dan keselamatan selama proses penimbangan, lalu membuat atau menyampaikan laporan hasil kegiatan. Selanjutnya, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebutkan minimal 5 kegiatan pemeliharaan fasilitas penimbangan. Kegiatan pemeliharaan fasilitas penimbangan antara lain itu simple. Contohnya seperti membersihkan platform atau bagian alat timbang itu secara rutin, lalu memeriksa kondisi sensor, kemudian memeriksa kabel-kabelnya dan sistem kelistrikannya agar tetap aman, lalu memeriksa kondisi struktur dan platform jembatan timbang, melakukan kalibrasi dan pengujian ketetapan alat, memperbaiki alat, dan tidak pastinya juga tidak lupa memeriksa alat itu secara rutin. Kemudian membuat laporan hasil pemeliharaan agar tujuan pemeliharaan itu tetap akurat dan aman dan dapat beroperasi secara optimal dan efisien tentunya. Lanjut ke soal selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan terminal barang? Terminal barang itu adalah tempat atau fasilitas yang digunakan untuk kegiatan penerimaan, bongkar muat, penyimpanan sementara, pengaturan, dan permintaan barang dalam kegiatan transportasi. Kemudian kita lanjut soal selanjutnya. Sebutkan fasilitas utama terminal barang digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor. Fasilitas utama terminal barang untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor antara lain adalah area bongkar muat untuk menaikkan dan menurunkan barang dari kendaraan. Kemudian ada gudang untuk menyiapkan barang, lalu ada lapangan penumpukan untuk menempatkan barang atau kontainernya. Kemudian ada area pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan. Jadi setelah diperiksa itu ada prosedurnya. Kemudian itu ada fasilitas kepabenaan atau bea cukai untuk mendukung administrasi ekspor dan impornya. Lalu tidak lupa ada area parkir kendaraan untuk kendaraan yang menunggu agar proses pelayanan tetap terkendali. Selanjutnya ada jalan akses untuk masuk kendaraan, lalu ada fasilitas keamanan untuk menjaga barang dan terminal, ada fasilitas administrasi dan sistem informasi untuk pencatatan dan pengelolaan data. Lalu tidak lupa fasilitas kontainer atau peti emas apabila terminal melayani kegiatan berbasis kontainer. Selanjutnya, soal selanjutnya. Apa saja kegiatan yang termasuk dalam pengoperasian terminal barang? Kegiatan pengoperasian terminal barang merupakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari untuk menjalankan fungsi terminal. Kegiatannya meliputi penerimaan barang, yaitu menerima barang yang datang ke terminal, pemeriksaan barang, lalu pembongkaran, penyimpanan, penumpukan, pengelompokan, pemutaran, perpindahan barang, serta pengotoran kendaraan. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada administrasi, pengamanan barang, dan pengiriman barang. Lanjut ke soal selanjutnya. Sebutkan kegiatan yang termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara terminal barang. Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara terminal barang antara lain adalah pembinaan, memberikan pedoman dan arahan kepada pengelola terminal, dan melakukan sosialisasi peraturan, lalu meningkatkan kemampuan, dan memberikan bimbingan mengenai keselamatan dan pelayanan, lalu melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi perbaikan. Kemudian pengawasan. Pengawasan itu kita melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional terminal, lalu memeriksa kondisi dan kelayakan fasilitas, mengawasi keselamatan, mengawasi kualitas pelayanan, memeriksa kelengkapan, mengevaluasi kinerja terminalnya, melakukan tindakan atau memberikan teguran apabila ada kesalahan atau pelanggaran. Lanjut soal berikutnya, apakah ini maksud dengan manajemen logistik dan manajemen pergudangan? Manajemen logistik adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi serta sumber daya dari titik asal sampai titik tujuan secara efektif dan efisien. Kegiatan manajemen logistik mencakup pengadaan, kemudian transportasi, pergudangan, persediaan, distribusi, pengemasan, material handling. Lalu yang terakhir ada pengelolaan informasi. Kalau manajemen pergudangan itu adalah kegiatan mengolah barang di dalam gudang, mulai dari barang diterima sampai barang dikeluarkan dan dikirim kepada tujuannya. Kegiatan tersebut meliputi kayak bahasa yaitu seperti receiving, lalu pemeriksaan, kemudian penyimpangan, lalu pengendalian stoknya, lalu ada picking,
lalu packing, dan kemudian shipping. Perbedaannya, manajemen logistik memiliki cakupan lebih luas karena mengatur keseluruhan aliran barang dari asal sampai tujuan. Sedangkan manajemen penggunaan lebih berfokus pada pengelolaan barang dan aktivitas dalam gudang. Lanjut soal berikutnya, sebutkan fungsi dari manajemen logistik dan manajemen penggunaan. Jadi ya, sekarang fungsinya. Fungsi manajemen logistik adalah yaitu antara lain pengadaan untuk menyediakan barang yang dibutuhkan, transportasi, menyediakan barang yang dibutuhkan, kayak dari asal dan tujuannya. Kemudian ada pergudangan, menyimpan dan mengelola barang. Lalu ada manajemen persediaan, yaitu mengendalikan jumlah stoknya. Kemudian distribusi, yaitu menyalurkan barang kepada pihak yang membutuhkan. Lalu ada pengemasan, melindungi barang selama penyimpanan agar tetap aman, hingga pengirimannya. Lalu ada material handling, yaitu menangani dan memindahkan barang. Lalu ada manajemen informasi, yaitu mengolah informasi mengenai barang dan proses logistik. Dan tidak lupa pelayanan pelanggan, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan terkait barang dan pengirimannya. Kemudian ada fungsi manajemen pemulangan. Fungsinya antara lain adalah penerimaan barang, pemeriksaan barang, penyimpanan barang, pengendalian barang, picking tadi yang saya sebut, lalu ada packing, lalu tadi ada shipping, kemudian adalah material handling atau pemindahan barang. Tujuannya adalah memastikan barang tersedia dalam jumlah, kondisi, tempat, dan waktu yang tepat dengan biaya yang efisien dan stok. Lalu ada soal selanjutnya, apa saja elemen-elemen dalam manajemen pergudangan? Elemen-elemen dalam manajemen pergudangan antara lain adalah recycling yang tadi saya sebutkan, yaitu proses menerima barang yang masuk ke gudang. Lalu ada inspection, proses pemeriksaan jumlah, jenis, kualitas. Lalu ada proses penyimpanan barang pada lokasi penyimpanan tertentukan. Lalu ada proses penyimpanan barang secara aman dan teratur. Lalu ada proses mengontrol jumlah dan kondisi persediaan. Lalu ada proses pengamanan barang dari lokasi. Lalu ada proses mengemas barang sebelum dikirim. Lalu proses mengeluarkan dan mengirim barang. Lalu ada proses memindahkan barang dengan tenaga manusia. Lalu ada sistem untuk mencatat dan mengolah informasi mengenai barang masuk, barang keluar, stok, dan lokasi barang. Soal selanjutnya, sebutkan dan jelaskan seluruh metode yang digunakan dalam manajemen pergudangan. Oke, ada banyak metode. Salah satunya itu adalah FIFO, Fridge in, Fridge out. Jadi kayak Fridge in, Fridge out. FIFO berarti barang yang masuk terlebih dahulu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Contohnya seperti misalkan barang A itu masuknya lebih Januari, barang B itu masuknya Februari. Jadi barang A ini harus dikeluarkan terlebih dahulu karena ini mencegah agar barang ini nggak lama disimpan dalam gudang. Kemudian ada lagi metode LIFO atau last in first out. LIFO berarti barang yang masuk terakhir dikeluarkan terlebih dahulu. Seperti contohnya seperti tadi itu, misalkan ada barang A masuk Januari, barang B masuk Februari. Jika di LIFO ini maka barang B ini dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian ada FIFO, atau kalau kita eja bisa itu first expired first out. FIFO berarti barang yang memiliki tanggal kadaluarsa dekat dikeluarkan terlebih dahulu. Contohnya, produksi barang A ini Januari ini kadaluarsa dia, sedangkan barang B ini kadaluarsanya Februari. Jadi, maka produk yang kadaluarsanya terlebih dahulu lebih cepat itu, barang A itu harus dikeluarkan terlebih dahulu, walaupun belum tentu masuk terlebih dahulu. Kemudian ada fixed location storage. Ini adalah metode penyimpanan dengan lokasi tetap untuk setiap jenis barang. Contohnya rak A untuk produk elektronik, rak B untuk saku cadang, rak C untuk produk makanan. Kelebihannya adalah barang ini mudah ditemukan karena lokasi sudah ditentukan. Kemudian ada cross docking, adalah metode ketika barang yang datang tidak disimpan dalam waktu lama, tapi langsung dipindahkan dari area penerimaan menuju area pengiriman. Jadi langsung sachet. Kemudian soal terakhir, sebutkan komponen-komponen dalam manajemen logistik. Ya, komponen-komponen dalam manajemen logistik yaitu adalah pertama, pengadaan, yaitu kegiatan memperoleh barang atau bahan yang dibutuhkan. Lalu ada transportasi, memindahkan barang dari titik asal titik tujuan, yaitu ada. Kemudian ada pergudangan, menyimpan dan mengolah barang. Lalu ada persediaan, yaitu mengendalikan jumlah stoknya. Lalu ada material handling, menangani dan memindahkan barang baik secara manual maupun secara peralatan. Lalu ada pengemasan, kegiatan mengemas barang untuk melindungi barang selama penyimpanan dan diterima. 7. Ada distribusi,
menyalurkan barang dari gudang atau pusat distribusi menuju pelanggan. Lalu ada sistem informasi, mengolah informasi mengenai stok pesan lokasi barang. Selanjutnya ada CS atau bisa disebut juga customer service atau pelayanan pelanggan. Memastikan kebutuhan pelanggan itu tuh dapat disampaikan gitu loh. Jadi kayak kita tuh memenuhi apa yang pelanggan mau. Cukup sekian dari saya, Bu. Mohon arahan dan bimbingannya, Bu. Siap, terima kasih, Bu.